Oke. Silakan Oke. jawab Ya, dulu pertanyaan Muhammad Kacek. Ya, jawab oke. dulu pertanyaan Pak Kacek. Oke, tadi kamu bertanya apa, Kak Cek? Pertanyaan saya simpel, sholat 5 waktu, apakah benar menyembah Allah itu seperti itu? Tunjukkan dalilnya. Jelas Sholat 5 ada. waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, Tunjukkan begini ya. dalilnya di mana ayatnya. Oke, begini saya jelaskan ya. Di dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani annallahu la ilaha illa anna. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri." Ya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Begitu. Jelas kan? Ada dalilnya banyak ayat-ayat yang berbunyi hampir sama dengan ayat ini. Mengenai perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifest, ya. Dia adalah pelaku firman. Dia adalah yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana itu sholat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya. Akan tetapi penjelasannya termaktub bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perintah sholat itu sendiri, yang disebut dengan namanya hadis. Hadis itu terbagi menjadi 3. Hadis fi'aliyah, hadis perbuatan. Kemudian hadis qauliyah, perkataan. Kemudian takriri, hadis ketetapan. Sudah jelas bagaimana Islam ini sumber utamanya adalah Al-Quran. Lalu yang kedua adalah sumbernya adalah sunnah atau hadis yang sahih. Begitu Pak Aceh. Nah, sudah saya jawab. Sekarang tunjukkan kepada saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan ketiga Injil ya. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau ada perkataan yang sama seperti Yohanes 14 ayat ke-6, saya dibaptis malam ini juga. Baik. Oke, Pak Kacek silakan saya Pak akan Kacek. jawab. Ya, terima kasih. Jawabannya Ingat, Pak Nandar. Jawab juga Jadi pertanyaan jelas, saya. Jawab ya, juga pertanyaan. Jelas pemirsa, Nandar baru saja menjelaskan bahwa umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Jelas kan? Tapi sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Selamat berpikir para penonton. Tapi sholat 5 waktu Nandar sendiri mengatakan tidak ada di Al-Quran. Itu sangat jelas Nandar barusan mengatakan ya. Jadi saudara-saudara umat Islam dimanapun Anda berada yang mendengarkan malam hari ini, bahwa Nandar sudah menjelaskan sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Saya akan menanggapi mengenai dalil Al-Quran yang dibacakan oleh Nandar. Bahwa dalil yang tadi yang disebutkan oleh Nandar tidak menyebutkan salat 5 waktu di situ. Aqimis sholat lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tidak, dirikanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat 5 waktu, dan sholat duhur itu semuanya ada 8 rakaat. Pasti berontak. Oh 4, 8. Saya sering melakukan 8 rakaat. Yang pertama sebelum sholat duhur itu sholat sunat 2 rakaat. Sama sholat 4 rakaat jadi 6. Ba'da sholat duhur 2 rakaat lagi jadi 8 kan. Sholat duhur itu 8 rakaat. Izin Mbak. Dimanapun Anda berada, bahwa sholat itu tidak, sholat 5 waktu itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi dari mana? Itu mungkin dari kitab karangan manusia.
Saya minta penjelasan apakah sholat 5 waktu ibadah kepada Allah. Nandar tidak bisa menunjukkan dalilnya, tidak bisa menjelaskan bahwa as-sholatu ibadallah. Tidak ada. Nah, disinilah para penonton yang menilai apakah Muhammad KC yang benar atau yang Nandar yang berantakan. Silahkan penilaian ada pada Anda. Malam ini Anda diberkati Tuhan. Izin menambahkan. Belum. 33 menit lagi. 33 detik lagi. Jadi jelas, malam ini penonton diberkati bahwa tahu ajaran Islam itu menyimpang dari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Oke. Pak, izin Pak, boleh menjawab Pak? Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan sebentar. Si KC saya bertanya nggak dijawab. Sedangkan saya ditanya, saya menjawab seutuhnya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, seandainya ada Yohanes 14 ayat ke-6 terdapat di dalam Matius, Markus, dan Lukas, saya dibaptis detik ini. Kalau saya dibaptis semua ya pasti akan viral karena saya memahami bahasa Ibrani, bahasa Arabik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, tolong tunjukkan di dalam baptis tidak pernah sekali Yesus membaptis, detik ini juga saya dibaptis. Tolong tunjukkan KC kepada saya. Pertanyaan saya cukup sangat sederhana sekali. Ini artinya apa? Fondasi Kristen ini nggak kuat. Yesus tidak pernah seumur hidup membaptis orang. Justru akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pun salah terjemahannya. Tolong KC jawab. Atau yang lain silahkan membantu. Karena jelas Roh Kudus aja tidak terdapat di dalam Torah. Nggak ada Roh Kudus. Oke, saya jawab. Satu kalimat. Oke, bisa langsung jawab ya. Satu kalimat Yohanes 14 ayat 6. Di situ sangat jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kata ini harus ada di Matius, di Markus, itu beda kitab, teman. Beda judul, beda topik, ceritanya lain. Tidak mungkin satu kalimat ditaruh di beberapa kalimat, karena Alkitab yang sempurna itu runut ceritanya, beda dengan Al-Quran. Ingat saudara, malam ini saudara mendengar, mungkin Anda akan kaget, bahwa di dalam Al-Quran ada pesan setan, yaitu pesan jin. Di dalam surat 72 Al-Quran, yaitu surat jin. Nah, ini yang publik harus tahu, bahwa di Al-Quran ada surat jin. Ya, surat 72 namanya surat jin. Di Al-Quran ada binatang, yaitu Al-Baqarah, sapi betina. KC, kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Al-Ankabut, laba-laba. Pokoknya di Al-Quran tuh banyak binatangnya. Jadi tidak salah kalau saya katakan Al-Quran ada pesan jinnya. Jadi jangan salahkan kalau ada umat Islam itu jadi pengikut jin. Nah, ketika jadi pengikut jin, surat Al-A'raf ayat yang ke-179 di sini dikatakan bahwa pengisi neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, manusia ya. Coba lihat di dalam surat Al-An'am, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tuh, huruf original teksnya juga ada jin, wal insi dan manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya yang membaca Quran ini membaca pesan jin, hati-hati. Jadi temannya jin. Ya, Mas Nandar, sadarlah ente di Al-Quran itu ada surat jin. Jadi jangan-jangan Anda yang Anda baca itu hanya pesan-pesan jin gitu ya. Huruf panjang pendek itu kata jin, artinya nggak ngerti ya. Huruf original teksnya Arabnya juga jin dan manusia.
Jadi terjemahannya sama. Itu. Jadi jelas yang akan masuk memenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mudah-mudahan Pak Nandar bertobat malam ini. Pak Yusuf. Oke. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Yusuf, kasih saya 3 menit, sama tolong siapkan kolam baptisan Pak Yusuf. Iya. Baik. Oke, Pak Yusuf, tolong siapkan kolam baptisan, kasih saya 3 menit. Tolong bukakan Matius 21 ayat 32. Ya. Di situ Yesus mengatakan, dia adalah tentang jalan kebenaran. Tolong dilihat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Ini kata Yesus loh. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Itu Yesus yang mengatakan loh. Yohanes telah menunjukkan jalan kebenaran, tapi kamu tidak percaya tentang apa perkataan Yohanes. Kedua, apakah Yesus tidak pernah membaptis? Bukakan Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus membaptis loh, di situ loh. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kolam baptisannya tolong disiapin Pak Yusuf. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Amin? Enggak, dia kan minta 2 tadi. Habis itu dia minta dibaptis. Sekarang Pak Yusuf siapkan kolam baptisan. Iya. Ini makanya Pak Nandar ini sudah dibuktikan ya bahwa jalan kebenaran itu terdapat di dalam Matius, dan juga tentang baptisan yang Anda tanyakan itu sudah dijawab tadi ya. Jadi bagaimana keterangan Anda? Bisa dipegang nggak mulut Anda? Siap dibaptis? Oke, kalau siap dibaptis. Selamat menjadi murtadin. Haleluya. Mana ini ya. Pertama, tidak ada Yohanes 14 ayat ke-6 di dalam ayat yang lain. Tidak ada, itu hanyalah asumsi. Yang kedua, tidak ada ayat secara, coba ditunjukkan kepada saya. Sinyalnya yang buruk. Di share screen. Menurut saya buat aturan dulu Pak. Iya, 3 menit aturannya. Oke, tadi kan sudah dijawab sama Pak Amin Wijaya di dalam tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Kan pertanyaan saya yang pertama adalah Yohanes 14 ayat ke-6. Anoki haderek fahmet fahayim, itu kan? Pak Nandar, di sini nggak usah pakai bahasa Ibrani ya. Pada saut-sautan, nggak jelas. Ya. Bukan masalah bahasa Ibrani itu bahasanya Yesus. Tidak ada ayat yang serupa. Nah, yang dilampirkan tadi itu, Pak Nandar tolong diam dulu. Penonton kita semua bahasa Indonesia, jadi kita nggak usah ke Ibrani-Ibranian, nggak usah ke Arab-Araban, ya. Kita bahasa Indonesia saja, dan Tuhan itu mengerti semua bahasa. Perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Menang, cuk. Sudah tahu, tapi bukan bahasa Yunani. Ini artinya apa? Ini artinya, ya, jadi tolong tidak usah pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak usah pakai bahasa seperti itu ya. Bahasa kalau Anda gitu, juga Anda gulung tikar saja. Tadi kan Udah Pak Yusuf, nggak usah repot-repot. Pak Yusuf tinggal siapkan kolam baptisan. Di sini penonton yang jadi saksi, Pak Kace jadi saksi. Pak Yusuf sama Pak Kace yang baptis dia sekarang. Pak Kace udah siap membaptis Nandar bahwa Yesus pernah membaptis. Yesus dan membaptis. Gitu. Lampirkan ayatnya, bahasa Yunani Ibraninya. Lu jangan ngeles kemana-mana. Udah jangan ngeles kemana-mana. Sekarang Al-Quran Anda yang Anda pakai, apakah Al-Quran pada saat seperti zamannya Nabi Muhammad Anda pakai yang bahasa Arab gundul? Kan enggak juga.
Nah, ini yang namanya Ini umat kan terjemahan. Arab Nah, modern. ini namanya umat terjemahan. Nih, Umat saya kasih tahu ya. umat Saya kasih Ikro. tahu. Dengarkan. Teman-teman lu juga banyak pakai yang terjemahan. HMC segala juga nggak bisa. Kemarin kalau juga di sini juga banyak ya pakai terjemahan, nggak bisa pakai bahasa Arab. Jangan ngomong terjemahan. Departemen Agama memunculkan Gelut, Al-Quran gelut. terjemahan Ayo, gelut. itu adalah untuk umat Muslim, bukan untuk umat Kristen gitu. Kalau baptisannya udah lompat KC Pak Yusuf.